Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nina. Nina. Sakit ya Nina? Apa ada suratnya? Enggak. Nggak ada. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo. Ketuanya disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Yang pertama kita akan belajar tentang sumber energi matahari. Jadi matahari ini sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup yang ada di bumi seperti tumbuhan, hewan, dan benda yang ada di sekitar kita. Peran matahari di bumi itu yang pertama. Jadi seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari ini membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan poros bumi, saat melakukan revolusi, matahari ini mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan bagian selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Sedangkan di Indonesia sendiri ini hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Matahari juga berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca seperti mendung, panas, sekarang kan lagi panas, lalu hujan. Pada proses terjadinya awan hingga terjadi hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat ini menjadi hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan dapat hidup di laut dan di darat, berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari ini mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin ini kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari ini mengakibatkan air di laut menguap. Jadi air dari laut itu menguap menjadi awan mendung. Panas matahari ini mengakibatkan air laut menguap. Jadi peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari ini digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Ya. Jadi sangat banyak peran matahari bagi kehidupan kita. Jadi tanpa matahari kita atau semua makhluk hidup ini tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Apakah sudah paham? Sudah. Sambil diamati gambar tentang peran matahari di bumi. Ibu ingatkan kembali, jadi panas matahari itu menguapkan zat cair yang terdapat di bumi. Ibu minta kalian melakukan percobaan. Jadi di sini ada 2 kain dan 2 lembar kertas. Nanti kedua benda ini
kita beri air, lalu kita jemur di bawah panasnya matahari. Jadi, satu kain dan satu kertas diletakkan di bawah sinar matahari atau di tempat yang panas. Lalu yang dua lagi, yaitu kain dan kertas, ini diletakkan di tempat yang teduh. Kita akan melihat membutuhkan waktu berapa lama untuk mengeringkan kedua benda tersebut. Baik, Bu. Kita akan menunggu kedua benda tersebut dijemur selama 15 dan 30 menit. Jadi selama 15 menit kalian Ibu minta untuk menuliskan bagaimana proses pengeringan pada kedua benda tersebut. Iya, Bu. Dan Ibu minta kalian membaca buku atau membaca bacaan cerita yang berjudul Kisah Ali si biji energi. Baik, Bu. Jika sudah selesai membaca, Ibu minta kalian menuliskan menuliskan 4 pengaruh matahari pada benda berdasarkan hasil percobaan tadi ya. Baik, Bu. Ibu akan menjelaskan lagi tentang manfaat matahari bagi tumbuhan. Yuk. Jadi energi matahari ini bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Untuk saat melakukan fotosintesis, tumbuhan ini memiliki daun hijau yang berperan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan gula atau glukosa pada tumbuhan. Jadi jika gula sudah tersedia, maka akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak. Setelah proses fotosintesis selesai, senyawa ini akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, dan cadangan makanan. Selain untuk berfotosintesis, energi matahari ini juga bisa membantu menjaga temperatur pada tumbuhan, memberikan warna hijau pada tumbuhan, membantu pertumbuhan bunga dan daun, serta mengeringkan tanah. Apakah sudah selesai laporannya? Sudah. Baik, silakan dikumpul. Nanti akan Ibu periksa satu persatu. Pelajaran ini sudah selesai dan Ibu minta kalian membuat rangkuman hasil belajar kita pada hari ini ya. Iya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Terima kasih. Sekian pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.